Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu amma ba'd. Nagaakan Abu Farhan, ma huwa al-khaf lughatan wa istilahan? اللفظ الدال على محصول في شخص أو عدد. مثال الخاص هو كالأسماء الأعلام وأسماء الإشارة والعدد. طيب، عبد الملك، ما معنى التخصيص؟ التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام. Nah, sehingga di sini khamiluddin azani Allah wa iyyakum, beda antara khas dengan takhsis. Ya, kalau khas itu lafaz yang maknanya terbatas. Ya, adalah maknanya khusus. Kalau takhsis itu mengkhususkan makna yang umum. Jadi bedakan. Ya. Ya, kalau khas itu lafaz yang maknanya khusus. Kalau takhsis itu mengkhususkan makna yang umum. Baik. Mari kita sebutkan dilalatut takhsis naw'an. Ya, dilalatut takhsis naw'an. Abdurrahman. Aywa, dilalatut takhsis naw'an, ada yang muttasil, ada yang munfasil. Yang muttasil Junaid, al-istithna. Kemudian kemarin keinginan tak sebutkan satu dua ya. Ahmad, asy-syartu. Aywa, yang pertama al-istithna, yang kedua asy-syartu. Baik. Habis pesertanya. Dilalul haq. Ma ma'na al-istithna? Aywa, ikhraj ba'di afradil am bi illa aw ihda akhwatiha. Naam. Kalau syarat, maknanya syarat apa? Muhammad. Ta'liqu syai'in bi syai' wujudan wa 'adaman. Masyaallah. Baik. Ahlan.
كيف حالك بخير؟ ما شاء الله. Bagaimana? Al-istisna, ya, yang termasuk dilalatul takhsis al-muttasil. Di situ kemarin disebutkan harus memenuhi beberapa persyaratan supaya istisna-nya tadi sah menjadi mukhassis. Allah. Nah, apa syaratnya? Coba diulang lagi. Tidak bisa antara mustasna dan mustasna itu dengan satu misal secara hakiki maupun hukum. Gitu ya. Ya, Masya Allah. Ittisaluhu bil mustasna minhu haqiqatan au hukman. Syarat yang pertama. Ya. Baik. Syarat yang kedua. Iya. Tidak sama mustasna dengan ada. Yakin? Yakin? Yang lebih yakin alla yakuna al-mustasna aktsar min nisbil mustasna minhu. Nah, mustasnanya tidak boleh lebih banyak dari separuh atau setengah mustasna minhu. Lagi Ibrahim. Saya segar dari safar yang masih agak-agak capek. Harus dikasih penyegar. Dan dalam sebuah ayat inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Terlihat ayatnya. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Ya, ketika Iblis diusir oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian bersumpah akan menyesatkan seluruh Bani Adam, kata Allah Azza wa Jalla, inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, laisa laka alaihim sultan, engkau wahai iblis tidak punya kemampuan atas mereka. Ya. An atau apa? An, ibadi an, ya kan? Karena dia termasuk jamak yang mudhaf, al-mu'arraf bil idhafah. Pertanyaannya, apakah kalimat sesudah illa dalam ayat ini termasuk mukhassis? Yakin? Ya. Padahal istisna yang menjadi mukhassis dipersyaratkan mustasna minhu tidak boleh lebih banyak dari separuh dari mustasna. Mustasnanya tidak boleh lebih dari separuh dari mustasna minhu. Sekarang yang tersesat dengan yang mendapatkan petunjuk paling mana? Tersesat
benar. Ya kan? Kata Allah, sesungguhnya hamba-hambaku engkau wahai iblis tidak punya tidak punya kemampuan atas mereka. Illa man ittaba'aka minal ghawi, kecuali orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang sesat. Ya, sekarang mustasnanya yang dikecualikan lebih banyak dari yang dari mustasna itu. Gimana ini Abang? Lebih banyak kan? Lagi ya semua, katanya Allah semua hamba-hamba. Kau nggak mampu menyesatkan mereka. Ya lah. Illa man ittaba'aka minal ghawi. Nah, sekarang yang ikut dengan iblis dari kalangan orang-orang yang sesat lebih banyak atau yang mendapatkan petunjuk? Lebih banyak sesatnya? Ya berapa? Ya lah. Wah yang penting secara masih abdi yudhilu kan dari. Ya kan? Ini termasuk takdir mustahil atau tidak? Dan lagi, kalau ini, langsung ke poin, ya. Dari masih ada tersapat, agak dapat dari saya. Nah, ini masuk takdir mustahil, ya. Ketentuan mustasna tidak boleh lebih dari separuh mustasna minhu itu kalau istisnanya dalam bab adat. Sementara ini dengan sifat biwafin, bukan dengan wafat. Selanjutnya kemudian ada yang munfasil, ya. Yang munfasil mala yastaqilu binafsi, ya, dia nggak terpisah, sambung dengan nas yang am. Ini ada 3. Yang pertama al-istisna, jam. Yang kedua al-syarfu, jam. Lewat kan? Pembahasan istisna sama syarat lewat. Apa? Nah, sekarang yang ketiga al-sifat. Termasuk taksis yang mustaqim, ya. Termasuk hal yang membutuhkan makna umum adalah al-sifat. Kira-kira apa yang dipahami dari kata-kata sifat ini? Coba. Mustasna ini berupa sifat. Mustasnanya berupa sifat. Sekarang kita gambar mustasna minhu. Karena kan pembahasan tentang hal-hal yang bisa membutuhkan makna yang umum. Yang pertama istisna selesai. Kedua syarat selesai. Sekarang yang ketiga, termasuk yang bisa membutuhkan makna yang umum adalah sifat. Apa yang akan dipahami dari makna sifat di sini? Diingat-ingat warafatnya. Ya Allah, diingat-ingat lagi warafatnya.
atau Bapak? Atau lebih tinggi itu Bapak? Abdul Malik lebih bawah? Oh. Sifat terhadap isim yang nakirah. Ya, sifat terhadap isim nakirah. Jadi khusus untuk isim nakirah saja ini pembahasan sifat ini. Insyaallah. Baik. Yang dimaksud sifat di sini ikhwanifidin azani Allah wa iyyakum lebih umum cakupannya. Tidak semata-mata naat dalam bayangan antum. Ya. Yang dimaksud sifat di sini adalah asy'ara bimakna yahtassu bihi ba'du afradil 'am min na'tin na'at makhluk au badalin badal juga masuk ya au hal juga masuk ya, ingat ada dua na'at badal ini bagiannya ilmu apa? Ilmu jahit wala ilmu ilmu nahwu ya. Sifat yang bisa mengkhususkan makna umum tafsir mutafsir adalah ma asy'ara bi maknan, segala sesuatu yang menunjukkan makna tertentu yahtassu bihi ba'du afradil 'am, yang dimiliki oleh sebagian afradul 'am min na'in, baik berupa na'at au badalin atau badal au hal atau hal ya, sehingga makna umumnya tadi dikhususkan dengan na'at atau badal atau hal. Tiga-tiganya termasuk sifat dalam bab usul ingat ya, kalau bab mukhassis ada kata-kata sifat itu mencakup na'at, badal dan hal. Murojaah sedikit faedah buat yang belum pernah hafal. Urwah, apa yang dimaksud dengan na'at? Bagaimana? Apa yang dimaksud dengan na'at? Loh, jangan dilupakan. Nah, Sama tabik mengikuti maksudnya bagi pokoknya berapa kali perasaan tabik yang memiliki maksudnya di 4 ini. Paham saya itu? Tuh kan apa kan? Antum kemas dalam bahasa yang mudah dipahami oleh pemula. Abdul Malik, kayaknya beliau orangnya. Kita butuh tambahan kejelasan. Abdul Malik Abayadi orangnya, insyaallah. Oh nanti, kalau sudah jelas kalau beliau aja. Ya Allah. Makan waktu. Naat itu, ya. Kalau gambaran
Nampangannya gitu ya. Ya. Itu sifat yang mengikuti i'rab kalimat sebelumnya. Ya. Ya. Kok tadi kok? Sifat yang mengikuti i'rab kalimat sebelumnya. Selesai. Itu na'at. Nah, iya. Kalau badal. Ahmad. Ahmad. Apa badal itu? Juga mengikuti i'rab sebelumnya. Bedanya dengan na'at. Ada yang kurang. Jawabannya yang kurang. Jawaban aku yang kurang. Oh gitu ya. Masya Allah. Banyak kodenya ya. 4 dari 5, 2 dari 10. Mantap ini. Tadi yang dimaksud dengan badal, kalau definisinya al-khattab dalam mutamimahnya, ya rumah al-khattab dalam mutamimahnya, at-tabi' al-maqsudu bil hukmi bila wasithah. Jadi ya, dalam mutamimah ya, ya, ya betul. Ya sudah hafal ya, betul ya. Ayo, katanya al-khattab namanya badal itu at-tabi', kalimat yang mengikuti i'rab sebelumnya. Al-maqsud bil hukmi, yang dituju oleh kalam sebelumnya. Bila wasithah, tanpa perantara. Ya. Nah. Badal. Hal. Kalau hal apa? Nah, tersenyum Ahmad. Jawab insyaallah. Masya Allah, Allah yang sama, lengkap persis kayak ucapannya Al-Khattab. Ngeri rumahnya. Boleh. Al-Ismul Mansub, isimnya dinasab. Al-Mufassir, yang menjelaskan. Liman bahama, hal-hal yang masih samar. Ya, minal hayat, berupa keadaan. Masya Allah, ternyata udah cerdas nih. Lagi, tinggal kita lihat prakteknya. Contohnya di Qur'an azza Allah wa iyyakum, Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, walillahi 'alan nas hijjul bait. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabilan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah atas umat manusia haji ke Baitullah Al-Haram man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa saja yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Mana lafaz amnya? Lafaz amnya adalah an-nas. Umum kan? Ya kan? Umum atau lain? Sekali. Ya. Amnya di sini apa? Adalah istighraqiyah, mencakup semua manusia. Jadi kewajiban haji berlaku untuk semua manusia. Kalau seandainya ayatnya berhenti sampai di sini, tentunya ikhwanuddin azanillahu wa iyyakum akan banyak dijumpai masyaqqah. Ya.
Karena nggak semua orang bisa berangkat haji. Jadi ternyata keumuman kewajiban haji ini dikhususkan oleh lanjutan ayatnya. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Sehingga kewajiban haji ini berlaku untuk manusia-manusia yang mampu. Mana mufassidnya? Mufassidnya lafaz man istata'a ilaihi sabila. Ada Umar. Apa ikrarnya man di sini? Antum pilih. Nah, badal atau hal? A, B, C. Kalau pilihan multi choice. Hal, yakin? Hal dari anak. Ya, sakit. Ya, hal. Ya, hal. Hal. Ya. Oh, sebentar. Masih berpikir. Masya Allah. Loading. Si loading. Nah. Tinggal dipilih aja kan. Oh, hal. Hal kayaknya kurang ini. Kok nggak dibenarkan langsung? Berarti dengan anak atau pacar kan gitu. Dua-duanya. Ya, seingatnya. Bisa dua toh. Satu. Kalau nggak hal, nah, iya. Kalau nggak hal, nah, yakin. Gimana? Ada ya sih. Betul. Hah? Hal. Oh, itu dulu makanya. Hal. Ya boleh. Ahlan. Iya. Terserah tuh ya. Kalau namanya aja tak? Iya. Sepertinya beda. Oh, sebenarnya beda. Kalau jumlahnya? Kalau jumlahnya itu al. Kalau jumlahnya hal. Tapi ini badal sebenarnya hal. Tapi kalau jumlahnya lagi atau itu hal. Gitu. Iya. Seperti itu. Yakin? Iya. Oh, Masya Allah. Mantap ya. Ahli nahu. Aku kan gimana kepastian jawabannya? Tuh. Tadi ini khawidin azani Allah wa iyyakum lahu awjuh min al-i'rab. Punya banyak i'rab. Jangan. Iya. Punya banyak i'rab. Mau antum i'rab sebagai hal, sebagai badal, sebagai na'at, ada dalilnya masing-masing. Cuman untuk saat ini yang paling mudah dicerna sebagai badal. Kita ulang lagi ya. Ayo. Sekarang siapa yang diinginkan dalam kewajiban haji di ayat ini? Yang mampu, ya kan? Kan nggak semua orang, tapi yang mampu. Itulah makna at-tabi al-maqsudu bil hukmi bila wasiqah. Untuk yang lain, bukan itu. Allah Taala
yakul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Wa may yaqtul mu'minan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin. Ya, ini ada man di sini. Man apa di sini? Man apa ini? Ahna. Man istifhamiyah atau man mausulah? Wa may yaqtul mu'minan. Man syartiyah. Allah yardi. Termasuk asmaul syart, ya. Dia berumum. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin, hukumnya umum. Siapapun orang yang membunuh, bagaimanapun keadaan pembunuhnya. Asalnya kan begitu, umum. Ternyata keumuman makna man di sini dikhususkan oleh lafaz muta'ammidan. Ya. Yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, fajazahu jahannam khalidan fiha, maka balasannya neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Mana tafsirnya? Tafsirnya muta'ammidan. Sambung atau tidak? Sambung dalam lafaz na'am tersebut. Muta'ammidan ini jadi apa? Betul. Hal, Allah yubariki. Jadi hal. Contoh yang lain. Contoh yang lain seperti Allah Ta'ala. Mimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Ya. Adalah terkait bagi yang tak mampu menikah dengan orang yang merdeka. Ya. Boleh menikah dengan budak. Ya. Maka nikahlah dari sebagian budak-budak kalian yang perempuan. Tentunya. Ya. Al-mu'minah, yang mukminah. Mana lapangannya? Lapangannya di sini. Mana apa di sini? Apa? Ma'ausulah, Allah yardi. Ditafsir dengan al-mu'minah. Yang lagi. Nah, jadi budak wanita yang boleh dinikahi ini harus yang mukminah. Baik. Ini nanya. Sekali. Nah, itu. Kami ini di sini min yang maknanya apa? Iya, Masya Allah. Kalau yang ini, min yang kedua, sama-sama min terkemudian. Yang kedua, min fatayatikumul mu'minat.
Menarik. Dia yang satu nggak bisa yang dijual. Anormal. Yang maknanya berubah. Istilahnya apa dalam bahasa anunya? Maknanya berubah. Ya, berubah. Gak jadi. Lagi yang di sini minnya itu bayaninya atau tafsiriyah. Sama-sama min tapi mananya beda. Kalau yang awal sar'il sebagian, kalau yang ini bayan. Nah, ini contoh tafsir yang mustafil berupa sifat. Ada yang berbentuk na'at, ada yang berbentuk badal, ada pula yang berbentuk hal. Masing-masingnya ini bisa mengkhususkan makna yang umum dari sebuah lafaz am. Kalau ini pentingnya mengetahui i'rab. Ya, baik. Pentingnya mengetahui i'rab. Baik. Selanjutnya yang munfasil. Tafsir yang munfasil, pengkhususan yang terpisah, tidak gandeng dengan lafaz yang am. Kalau yang dari kemarin kan gandeng. Satu, nah, ya Pak, awalnya umum kemudian dikhususkan. Sekarang yang munfasil. Apa? Ini, iya, hanya di sini, iya, ini, iya, yang namanya, kalau kata yang itu termasuk juga kita ambil sebagai amalan dan juga dia ditafsir oleh al-Qur'an, boleh nggak? gitu, kurang cocok, ya, karena siap udah. Karena yang belum itu hujan, ya kan? Loh, siapa enggak? Katanya salahnya pemuji, ya kan? Halo, ayo. Yang diingat di sini itu budak yang mukminah, ya, budak yang mukminah. Karena tiap ayatnya itu diawali dari orang yang nikah. Nggak mampu dengan orang merdeka, boleh dengan budak asalkan yang mukminah. Ya, sehingga lebih cocok kalau amnya mukminah ditafsir dengan mukminah, bukan yang ini. Iya, masuk am. Kalau secara faedah am, tapi yang diinginkan di sini am yang ditafsir di sini ditafsir dengan mukminah. Allah. Ayo. Selanjutnya yang mutasil ini ma yastaqilu binafsi, tafsir yang terpisah, tidak sambung dengan lafaz yang am. Untuk yang kedua ini konstitusi azan ya Allah wa iyyakum, ini seseorang dituntut memiliki kuat istilah, harus luas wawasannya. Ya, kalau sempit, kotor. Ya, jadi di sini tafsir yang munfasil, hal-hal yang bisa mengkhususkan lafaz yang am dalam pembahasan ilmu ushul fiqh konstitusi azan Allah wa iyyakum banyak hal. Ya, banyak hal. Namun yang kita ambil di sini yang disepakati oleh para ulama.
Taksisnya munfasil lahu suwarun adidah, punya banyak gambaran. Minha diantaranya taksisul kitab bil kitab, mengkhususkan sebuah ayat dengan ayat yang lain. Jadi ada ayat yang umum dikhususkan dengan ayat lain yang mengkhususkan maknanya. Kalau ya, takhsis kitab bil kitab, mengkhususkan ayat yang umum dengan ayat yang khusus. Contoh, qaulun ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mutallaqatu, masalah talak, yatarabbasna bi anfusihim salasata qurun. Dan wanita-wanita yang ditalak, ya, wanita yang ditalak, itu wanita istri atau suami, itu. Yang ditalak itu istri atau suami? Istri, suami apa dia? Orang istilahnya, tak mungkin suami ditalak ya? Nah, mungkin, tapi karena hak talak dengan suami. Oh, istri mentalak suami. Ya, ayo di sini wal mutallaqat, wanita-wanita yang ditalak, yatarabbasna bi anfusihim, mereka menunggu masa iddah selama 3 kali haid atau 3 kali suci. Mana lapangannya? Al-mutallaqat. Karena ada al, ya, mencakup semua wanita yang ditalak. Semua yang ditalak, berapa masa iddahnya? 30. Ini makna umum dari ayat ini, ya kan? Ayo, ternyata keumuman ayat ini dikhususkan oleh ayat yang lain. Ya. Wa khususa biqaulihi. Ayat ini cakup mencakup semua wanita yang ditalak. Ini dikhususkan dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi wanita-wanita yang mukminah, tsumma talaqtumuhun, kemudian kalian mentalak istri-istri kalian tersebut, min qabli an tamassuhun, ya. Wahai orang-orang beriman, idza nakahtumul mu'minat, apabila kalian menikahi wanita-wanita yang mukmin, tsumma talaqtumuhun, kemudian kalian talak. Masuk di sini dah. Berarti wanitanya ditalak. Min qabli an tamassuhun, sebelum kalian mengumpuli mereka. Ini kaidnya. Taksisnya di sini. Ya, menceraikan wanita tapi belum di apa kan? Belum dukhul. Ya, belum dukhul. Apa hukumnya? Sama lakum alaihinna
Apabila kalian menikahi wanita-wanita yang mukminah, kemudian kalian talak sebelum dukhul, sama lakum alaihinna min iddah, maka mereka wanita-wanita tersebut tidak memiliki masa iddah. Nah, ini keumuman al-muwattaqat dikhususkan dengan ayat lain min qabli an tamassuhun. Ya, min qabli an tamassuhun. Nah, apa? Kita tidak semua wanita yang ditalak masa iddahnya 30. Kalau wanitanya tadi belum dukhul dengan sang suami, maka tidak ada masa iddah. Allah, ini penting. Ya, adalah penting. Walaupun memang di awal yajibul amal bi umumil lafzil 'am. Kita wajib mengamalkan keumuman lafaz yang 'am. Kalau tahunya tadi di sini dibatasi ilmunya, ya, qad ahsana man intaha ila dzalik. Ya, kalau ditanya, Ustaz, ini ada ipar saya dicerai. Masa iddahnya berapa bulan Pak Ustaz? Oh, 3 kali urut. Itu ya. Ayo. Ya, Pak. Kalau sudah tahu taksisnya, maka dirinci. Wanitanya sudah dukhul atau belum? Belum, Pak Ustaz. Ya, belum sempat disentuh. Ya, belum. Apakah 30 juga Pak Ustaz? Oh, enggak. Nah, tidak ada masa iddah. Jadi balik. Nah, yang kedua, nah ini dia. Satu lagi ya. Soalnya udah keburu ngomongnya yang kedua. Nah, rekamannya sudah masuk. Yang kedua, tafsirul kitab bis sunnah. Tafsirul kitab bis sunnah, memutuskan ayat dengan hadis. Ya, memutuskan keumuman sebuah ayat dengan hadis. Ini yang paling banyak dijumpai. Ya, contohnya seperti ayat al-mawaris, ayat-ayat tentang warisan. Ya. Nah, apa saja ayatnya? Sama. Ayat ini pelajaran terakhir sebelum Taurat. Masih akan dijawab. Dalam Taurat itu. Ada juga. Surat An-Nisa semuanya. Dari awal-awal surat An-Nisa, kemudian akhir surat An-Nisa. Ya, kemudian seperti ini. Ayat yang masyhur, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ayat ini disebutkan di 2 tempat. Ya, terkait dengan pembagian antar saudara
yakul lahunna walad. Ayat-ayat tadi penelitian azan yang Allah waliyakum khususnya ditafsir di qawlihi yang sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang berbunyi la yarithul muslimu al-kafir. Ya. Walal kafiru al-muslimah. La yarithul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Muttafaqun alaih. Ini hadis utama. Dikhususkan dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yarithul muslimul kafira. Seorang muslim tidak boleh mewariskan hartanya atau mewarisi harta orang kafir. Demikian pula orang kafir tidak bisa mewarisi harta seorang muslim. Jadi kalau ada ahli waris yang murtad misalkan, maka nggak dapat waris. Entah dia sebagai anak, suami, istri, ibu, nenek, kakek, mutlak. Kalau dia kafir tidak dapat warisan. Maka ini salah satu bentuk mawani'ul irti. Ya, Pak. Termasuk mawani'ul irti. Ada berapa mawani'ul irti? Kalau kemarin kan pertanyaannya tahun, dia lain, taroin. Ada berapa kawan yang bersih? Hal-hal yang menghalangi seseorang jadi mendapat harta waris. Ini salah satu. Ya, ar-riddah atau istilah din, perbedaan agama. Bapaknya kafir, anaknya muslim, tidak dapat. Ya. Yang lain, waduh, penting khususnya yang punya banyak tanah dan sawah itu harus tahu betul waris. Betul waris. Nah, sebenarnya kan variatif ya. Kalau di nahu dulu. Yang lain Al-Malik Al-Yazid Ahlam Al-Riqah Al-Yazid. Yang kedua Al-Riqah, budak. Semua budak. Semua budak. Budak kan macam-macam. Itu macam kecualiannya itu yang penting. Nah, kalau budaknya ini hulam, ya asli budak, nggak dapat. Tapi kalau separuh budak, separuh merdeka, dapat sesuai dengan keadaannya. Gitu ya. Ayo, lu gimana ada budak separuh merdeka, separuh budak? Gimana gambarannya? Allahumma, loh. Gambarannya misalkan budak ini milik 3 orang. Ya, milik 3 orang. Ya, 2 orang membebaskan, 1 tidak. Merdeka nggak budaknya ini? Separuh-separuh. Ya, separuh masih jadi budak, separuh merdeka. Allah. Nah, pengarah yang lain. Al-Qadr pembunuhan. Semua pembunuhan. Ada pembunuhan. Apa namanya? Lupa lagi. Siapa penting?
Dari bapak ke anak, maksudnya ini. Baik. Sebab yang ketiga atau penghalang yang ketiga al-qatl. Ya, pembunuhan. Al-mujibu lil qisas. Ya, pembunuhan yang mengharuskan pelakunya dikisos. Kalau nggak dikisos, tidak. Ya, seperti contoh yang tidak dikisos seperti nanti disebutkan lupa lagi anak. Seperti sang ayah membunuh anak. Ya, lupa anaknya. Aduh, ayah penyakit atau bencana besar itu. Lebih dahsyat dari pembunuhan itu. Ya, ayo. Kita amal ya. Tempat ke sana. Masya Allah. Baik. Ya. Nah, faedah. Ya. Jadi termasuk takdir di samping ini juga tadi. Ya, ar-riqaq perbudakan, kemudian al-qatl. Ya, al-qatl pembunuhan. Itu pun tidak semua pembunuhan, tapi pembunuhan yang menyebabkan pelakunya harus dikisos. Misalkan anak bunuh bapaknya sudah lama sakitnya ini, nggak mati-mati ini. Wah, utang saya banyak, bunuh saja bapak. Seret, malah nggak dapat, ya kan? Ayo, sudah lihat di kisos, nggak dapat. Tapi kalau sebaliknya, bapak yang bunuh anak, ini urusannya. Ya, urusan dosa lain, dosanya sendiri, dosa pembunuhan. Masih dapat? Dapat, gitu ya. Tapi jangan dijadikan kesempatan. Kamu kan jadi bapak, anaknya sukses, wah itu tak bandel anaknya bunuh. Stres, dapat tawarin. Jangan begini. Lagi. Wajib insyaallah. Ini baru dua tafsir yang munfasil. Masih menyisakan beberapa suara yang lainnya. Wajib insyaallah.